Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selalu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, dan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari berbagai macam mara bahaya yang menimpa diri, keluarga, dan bangsa kita Indonesia. Hadirin rahimakumullah, selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang barokah, negeri yang penuh dengan cinta, negeri yang mendatangkan kedamaian, negeri yang makmur, negeri yang menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin barakallah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang nikah, bahwa nikah ini terdiri dari 3 huruf. Pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga ha. Nun diartikan niat, tujuan. Yang kedua kaf diartikan kaifiat atau praktek nikah itu sendiri. Kemudian yang keempat hikmah dari pernikahan. Yang pertama, nun diartikan niat atau tujuan. Apa sih tujuan kita menikah itu? Tujuan kita menikah yang pertama adalah dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatkan lillahi ta'ala. Kita menikah bukan karena pasangan kita cantik. Kita menikah bukan karena suami kita ganteng. Kita menikah bukan karena calon istri suami kita kaya. Akan tetapi nikah diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena itu semua. Lillahi ta'ala, karena bukti taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja lillahi kafa wa waqa." Barang siapa yang dia menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, lillah bukan karena yang lain, kafa, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam rumah tangganya. Cukup untuk belanja bulanan, cukup untuk membayar listrik, cukup untuk membeli rumah, cukup untuk membeli mobil, cukup untuk berangkat umroh, berangkat haji, cukup. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wawako, dan Allah akan menjaga rumah tangganya. Istrinya dijaga oleh Allah, suaminya dijaga oleh Allah, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hartanya akan dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat apa? Tazawwaja lillah. Kalau menikah, niat awalnya didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan menikah itu adalah bukti taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah ibadah. Bahkan dikatakan ibadah yang paling nikmat. Subhanallah. Keringatnya bagi seorang suami di saat dia mencari nafkah menjadi ibadah. Bekerjanya dia menjadi ibadah. Subhanallah. Mengurus anaknya menjadi ibadah, ya. Seorang ibu yang mengurus, membesarkan anaknya, subhanallah, itu akan menjadi ibadah. Menyusui anaknya pun itu akan dinilai ibadah, subhanallah. Maka nikah itu adalah ibadah yang paling nikmat dan mendatangkan pahala yang besar. Rahimakumullah. Kemudian tujuan nikah yang ketiga adalah untuk menjadikan rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah.
Apa itu sakinah? Ketenangan dalam rumah tangga. Apa itu mawaddah? Kecintaan dalam suami istri. Apa itu warahmah? Kasih sayang di antara suami istri. Ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga tidak akan kita dapatkan, melainkan hanya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami taat kepada Allah, kita sebagai seorang istri pun taat kepada Allah, kita sebagai anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami, istri, anak semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Subhanallah. Maka tanamkan ketaatan kita kepada Allah. Rajin-rajinnya sholat, ya. Rajin-rajinlah ibadah. Maka ini akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Mawaddah, kecintaan dalam suami istri, di antara suami istri. Kecintaan ini ada batas tersendiri, hadirin rahimakumullah. Ingat, kecintaan ini ada batas tersendiri. Di usia 40 tahun ke bawah, oke, rasa kecintaan itu masih ada. Tapi di saat usia 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka rasa cinta itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kulit kita yang tadinya kencang akan berubah menjadi peot. Muka yang tadinya kencang pun akan berubah menjadi peot, keriput. Gigi yang tadinya berjejer, rapi, sekarang akan berubah menjadi ompong. Begitupun mata yang tadinya cekas, melihat sesuatu jelas, tapi ketika usia di atas 40 tahun sudah mulai berubah, akan menjadi buram pandangan kita. Begitupun rambut yang tadinya hitam akan berubah menjadi putih. Subhanallah. Maka di saat usia 40 tahun ke atas, rasa kecintaan dalam suami istri itu sudah tidak lagi. Yang ada adalah warahmah, kasih sayang. Kalau cuma ditanamkan mawaddah, rasa kecintaan dalam rumah tangga kita di antara suami istri, banyak orang yang sudah nikah puluhan tahun, tapi justru dia malah bercerai. Hadirin rahimakumullah. Na'udzubillah. Pada saat suami istrinya bercerai, anaknya yang menjadi korban, kasihan. Si anak yang menjadi korban, kasihan ke anak. Hei, para suami istri yang sudah berumah tangga, ingat, jangan sampai kita mengorbankan anak-anak kita karena keegoisan kita sebagai orang tua. Di saat ada masalah, bisa kita selesaikan dengan cara yang baik. Bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarah. Apapun permasalahan dalam rumah tangga masih bisa kita perbaiki. Insya Allah masih kita perbaiki. Maka terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah, agar Allah menjaga rumah tangga kita. Agar Allah menjaga rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga yang sudah kita bina berpuluh-puluh tahun dengan masalah yang sepele ini menjadikan rumah tangganya menjadi hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya, diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Subhanallah. Kemudian tujuan nikah yang keempat adalah agar kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Setelah tujuan yang pertama, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, karena nikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Yang ketiga, tujuan menikah untuk menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keempat ini, agar kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Subhanallah.
Dan di saat kita berumah tangga, hadirin rahimakumullah, Allah kasih keturunan kepada kita berupa anak. Apalagi anak itu soleh dan solehah. Inilah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang berumah tangga sudah puluhan tahun akan tetapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang justru dia pengen mendapatkan keturunan, tapi Allah masih belum memberikan keturunan. Subhanallah. Maka sabar. Sabar bagi kita yang sudah menikah puluhan tahun, ya, nikah kita sudah lama berumah tangga, akan tetapi di saat Allah masih belum memberikan keturunan kepada kita, maka kita harus sabar. Terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyariat, ya, terus syariat jalankan, ya, agar Allah memberikan keturunan kepada kita. Doa Nabi Ibrahim kita perbanyak. Rabbi habli minas salihin dalam surah As-Saffat, ya. Dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pengen mendapatkan keturunan dari istrinya Hajar. Maka di usia 80 tahun baru Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu seorang anak yang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Ternyata di dalam Al-Quran, ya, dikisahkan atau sejarah membuktikan bahwa di saat pasangan kita soleh dan solehah, maka insya Allah akan mendatangkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apalagi kita punya istri yang solehah, insya Allah akan berikan keturunan yang soleh dan solehah. Sebagaimana Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Hajar berupa anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh, seorang anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang suami yang soleh. Dia seorang nabi dan sebagai seorang suami yang soleh, akan tetapi istrinya tidak solehah. Tapi apa buktinya? Allah berikan keturunan yang tidak soleh. Kan'an yang justru dia binasa. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana di dalam Al-Quran dikisahkan Azar adalah seorang pembuat apa? Pembuat patung. Azar ini tidak soleh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istrinya solehah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah memberikan keturunan kepada istri Azar berupa anak yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Maka jadikan diri kita sebagai seorang suami, jadikan kita menjadi suami yang soleh. Kita sebagai istri, jadikan kita sebagai istri yang solehah. Insya Allah suami soleh, istri solehah akan mendatangkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yang kita harapkan, hadirin rahimakumullah. Semoga kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, sehingga insya Allah anak-anak yang soleh ini yang akan terus memberikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat, yang mereka terus akan mendoakan kita, rahimakumullah. Dan anak yang soleh dan solehah ini yang akan memberikan syafaat kepada kita, kedua orang tuanya nanti di akhirat. Semoga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, rumah tangga kita senantiasa barokah. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.